wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 19 AKC, akan mempresentasikan mengenai tugas tata kelola dan etika profesi tentang pelanggaran kode etik pada kasus PT Kereta Api Indonesia. Kelompok 5 di sini terdiri dari Zaki, saya, Cynthia Putri, Anissa Rahma, Anissa Septiani, dan Winda Putri. Rumusan masalah yang terjadi mengenai kasus PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada mengapa kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI bisa terjadi. Yang kedua, kejanggalan apa saja yang dilakukan dalam kasus manipulasi PT Kereta Api Indonesia. Dan yang ketiga, apa saja standar dan prinsip kode etik akuntan yang dilanggar oleh PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Winda. Analisis kasus PT KAI. PT Kereta Api Indonesia terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Manipulasi laporan keuangan merupakan suatu tindakan menyembunyikan kegagalan atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan, sehingga informasi yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar. Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kasus ini bermula pada ketidaksediaan komisaris PT KAI untuk menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Beliau berpendapat bahwa dalam hasil audit laporan tersebut telah dimanipulasi. Hal ini terlihat dari jumlah keuntungan PT KAI yang dicatat memperoleh keuntungan. Padahal sebenarnya PT KAI seharusnya menderita kerugian. Komisaris juga menemukan adanya kejanggalan dalam laporan tersebut sehingga meminta untuk dilakukan audit ulang. Next. Laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal inilah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kejanggalan kasus PT KAI. Kejanggalan yang ada di dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005 antara lain, yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Yang kedua, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6
miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Next. Yang ketiga, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Yang keempat, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutnya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Rahma. Yang selanjutnya yaitu standar dan prinsip kode etik akuntan yang dilanggar PT KAI. Dilihat dari kasus manipulasi laporan keuangan ini, jika dikaitkan dengan teori etika maka kasus ini termasuk dalam pelanggaran etik, sebab ada beberapa etika yang dilanggar. Salah satu teori etika yang dilanggar dalam kasus ini adalah egoisme etis, di mana manajemen melakukan manipulasi ini demi keuntungan dan kepentingan sendiri, yaitu agar terlihat telah berhasil mengelola perusahaan dengan baik. Atas manipulasi yang dilakukan manajemen ini, akan sangat merugikan pihak yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut, sebab informasi yang disajikan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Selain melanggar teori etika, PT KAI diketahui juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan yang terdiri dari tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Di sini ada 8 prinsip kode etik akuntan yang dilanggar oleh PT KAI. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi, di mana akuntan internal PT KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan tidak memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu kepentingan publik, di mana akuntan PT KAI sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun karena memanipulasi tersebut, PT KAI terlihat mengalami keuntungan. Yang ketiga yaitu integritas, di mana akuntansi PT KAI tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Yang keempat, objektivitas, di mana akuntansi PT KAI diduga tidak objektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT KAI. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Jaki. Kompetensi dan kehati-hatian. Dan PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional, sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan. Ada profesionalitas. Akuntan PT KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan laporan keuangan. Dan hal ini dapat mendiskreditkan atau mencoreng nama baik profesinya. Yang ketujuh, ada kerahasiaan. Akuntan PT KAI menggunakan informasi rahasia yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan pihak ketiga. Kesalahan yang menjadikan perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik. Yang terakhir ada standar teknis. Akuntan PT KAI tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya, saat PT Kereta Api Indonesia telah 3 tahun tidak dapat menagih pihak ketiga, tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Lalu ada kesimpulan, yaitu kasus PT KAI terjadi karena pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kesalahan tersebut terjadi karena seorang akuntan publik yang tidak menguasai prinsip akuntansi,
Sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Laporan PT KAI telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Berbagai data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor yang menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal inilah yang patut dipertanyakan. Pada kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada saran yang dibaca yang akan oleh teman saya Cynthia. Saran yang dapat kami berikan ialah dilihat dari kasus di atas, profesi akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Dan penerapan kode etik profesi yang belum diterapkan secara maksimal akan sangat menyesatkan banyak pihak, seperti investor, karyawan, customer, pemerintah, dan yang lainnya. Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia dan perusahaan-perusahaan lain diharapkan dapat bertindak lebih profesional dan jujur sesuai pada prinsip-prinsip etika profesi yang berlaku. Maka saran yang dapat diberikan penulis agar kejadian manipulasi seperti halnya pada PT KAI tidak terjadi lagi dan dapat diminimalisir adalah yang pertama, perusahaan harus menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Hal ini diperlukan agar dalam menjalankan tindakannya, perusahaan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, dalam menyajikan laporan keuangan, harus selalu disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, ketika akan melakukan audit untuk laporan keuangan, perusahaan harus memilih kasa auditor eksternal yang kompeten dan profesional. Yang keempat, harus lebih memaksimalkan komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal untuk mendiskusikan masalah audit saat audit berlangsung. Yang kelima, hasil audit atas laporan keuangan harus disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada untuk menghindari adanya manipulasi. Yang keenam, pihak-pihak yang terlibat di dalam manipulasi laporan keuangan harus dihukum sejerat-jeratnya sehingga tidak ada lagi tindak kecurangan seperti kasus yang terjadi pada PT KAI Indonesia. Demikian pemaparan kelompok kami tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ini, stop.